Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU Structure and Function. Di sini nama saya yaitu Muhaji. NBI saya 14823000023. Yang pertama yaitu Learning Objective. Yang pertama yaitu memahami komponen utama struktur CPU modern dan fungsinya, lalu menjelaskan perbedaan antara arsitektur CPU terkini, lalu yang ketiga menganalisis fitur-fitur CPU modern dan dampaknya terhadap performa. Yang pertama-tama yaitu Central Processor Unit. CPU adalah otak dari komputer. CPU terpasang pada motherboard dan bertanggung jawab menjalankan semua misi atau instruksi dari manusia. Nah, sebelum itu kita ke timeline evolusi dari CPU. Pada tahun pertama yaitu 1971 itu terdapat Intel 4004 atau CPU komersial pertama. Lalu yang kedua lanjut pada 1978 itu sudah ada Intel 8086 atau awal era dari kali 86. Lalu pada tahun 1990-an itu sudah peningkatan drastis dalam kecepatan clock. Lalu tahun 2000-an era multicore dimulai. Tahun 2010-an fokus pada efisiensi energi. Dan untuk saat ini yaitu nanometer prosesor dan AI acceleration dan arsitektur hybrid. Untuk yang pertama-tama yaitu control unit. Unit kontrol mengkoordinasikan aktivitas dalam CPU. Control unit bertanggung jawab untuk mengambil, mendekode, dan melaksanakan instruksi. Yang selanjutnya ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU melakukan operasi matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi logika menggunakan logika boolean, misalnya yaitu AND, OR, dan NOT. Lalu register. Register adalah sejumlah kecil penyimpanan yang terletak di dalam CPU untuk menyimpan data dan instruksi sementara selama operasi. Lalu clock. Jam mengatur jumlah siklus yang dilakukan per detik dan mempertahankan ritme yang stabil untuk mensinkronkan seluruh komponen di CPU. Lalu lanjut ke fungsi utama dari CPU, yaitu siklus, fetch, decode, dan execute. Yang pertama yaitu fetch. CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM, lalu program counter PC menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Instruksi disimpan sementara di IR atau Instruction Register. Lalu decode. Control unit mengurangi decode. Control unit mengurangi instruksi dalam IR, menentukan operasi yang akan dilakukan data yang diperlukan, mengaktifkan sinyal kontrol yang sesuai ke berbagai bagian CPU. Lalu yang ketiga yaitu execute. ALU atau unit fungsional lainnya melaksanakan operasi. Hasil disimpan di register atau memori. Program counter diperbarui untuk menuju ke instruksi berikutnya. Lanjut ke pipelining, memecah siklus instruksi menjadi tahapan yang dapat dijalankan secara bersamaan. Branch prediction, mengurangi penalti performa akibat instruksi percabangan. Lalu yang ketiga selanjutnya yaitu out of order execution, menjalankan instruksi tidak sesuai urutan asli untuk meningkatkan efisiensi. Speculation executive, terkait erat dengan branch prediction. Lalu
ada fitur-fitur CPU modern yang pertama yaitu multi-core processing. Definisinya yaitu satu chip CPU dengan dua atau lebih unit pemrosesan independen atau core. Cara kerjanya yaitu setiap core dapat menjalankan thread yang berbeda secara bersamaan. Share cache memungkinkan komunikasi antar core. Jenisnya yaitu homogeneous multicore, semua core identik, heterogeneous multicore. Core adalah core dengan kemampuan berbeda, misalnya Big Little dari ARM. Keuntungannya yaitu peningkatan performa pada aplikasi multithread, efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan single core dengan clock speed tinggi. Lalu yang kedua yaitu hyperthreading. Definisinya yaitu teknologi yang memungkinkan satu core fisik terlihat sebagai dua core logis oleh sistem operasi. Cara kerjanya yaitu memanfaatkan sumber daya yang tidak terpakai dalam satu core, memungkinkan dua thread diproses secara bersamaan pada satu core. Keuntungannya yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya CPU, performa lebih baik dan pada tugas multitasking. Lalu ada AI atau Machine Learning Acceleration. Definisinya yaitu unit khusus dalam CPU untuk mempercepat operasi AI dan Machine Learning. Contohnya yaitu Intel Deep Learning Boost dan AMD AI Engine. Aplikasinya yaitu pemrosesan gambar dan video, pengenalan suara, prediksi, dan analisis data. Keuntungannya yaitu performa AI yang lebih baik tanpa memerlukan hardware khusus. Jadi tidak perlu hardware yang besar untuk menyimpan data-data. Lalu selanjutnya yaitu teknologi terbaru dalam CPU. Yang pertama yaitu 3D stacking atau vertical stacking. Definisinya yaitu teknologi yang memungkinkan penumpukan lapisan silikon secara vertikal dalam satu chip. Cara kerjanya yaitu menggunakan Through Silicon Vias atau TSVS untuk menghubungkan lapisan, memungkinkan integrasi komponen yang berbeda dalam satu paket. Keuntungannya yaitu meningkatkan densitas transistor, mengurangi jarak antar komponen, meningkatkan bandwidth dan mengurangi latensi. Memungkinkan optimasi terpisah untuk setiap lapisan. Contohnya yaitu Intel Foveros dan AMD 3D V-Cache. Lalu ada unit akselerasi AI. Definisi hardware khusus dalam CPU untuk mempercepat operasi AI dan machine learning. Jenis operasi yang dioptimalkan matrix multiplication, convolution, tensor processing. Implementasinya yaitu NPUS atau Neural Processing Unit, Tensor dan Tensor Core. Aplikasinya yaitu computer vision, natural language processing, pengolahan sinyal. Keuntungannya yaitu akselerasi signifikan untuk tugas AI dibandingkan dengan CPU umum dan efisiensi energi yang lebih baik untuk work AI. Dan kesimpulannya adalah CPU modern kulminasi dari desain yang canggih dan inovasi teknologi. Dari struktur dasar hingga fitur-fitur canggih seperti multi-core processing dan akselerasi AI, CPU terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Meskipun menghadapi tantangan industri, CPU terus mendorong batas-batas kinerja dan efisiensi. Pemahaman tentang CPU modern sangat penting dalam era digital ini, karena CPU tetap menjadi jantung dari revolusi teknologi yang terus berlanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.